Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat salam marilah kita lantunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita bertemu kembali, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dan semoga dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah setiap langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, video kali ini yaitu tentang tajwid, tentang mad far'i karena waqaf. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan mad far'i karena hamzah. Sekarang saya sampaikan mad far'i terjadi karena waqaf. Ya, di antaranya ada dua. Ya, ada dua hukum bacaannya itu, di antaranya mad arid li sukun dan mad iwad. Sering kita menjumpai ya bacaan mad arid li sukun dan mad iwad. Ya, tapi kadang kita suka bingung cara membacanya seperti apa. Baik, sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berharap kepada Allah mudah-mudahan dalam pembelajaran kita Allah membukakan pintu pemahaman kita, ya, pintu kecerdasan kita, karena Allah lah yang memiliki ya alim, yang memiliki, yang maha memiliki pengetahuan. Baik, kita awali materi ini dengan membacakan doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik ya, pada kesempatan ini yaitu materi tentang mad far'i karena waqaf. Ya. Insya Allah materi hari ini yaitu kita akan permudah ya tentang mad arid li sukun dan mad iwad. Ya. Nah, lanjut. Nah, baik ya. Di sini mad artinya panjang, arid artinya bertemu, li sukun artinya disebabkan sukun atau mati. Jadi disebabkan disukunkan atau dimati, bacanya dimatikan karena bertemu waqaf. Jadi ketentuannya huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah dalam satu kalimat karena di akhir kalimat. Nah, panjang mad arid li sukun yaitu boleh satu alif atau dua harokat. Ya, kita mudahkan satu ayunan ya. Atau dua alif, 4 harokat berarti 2 ayunan. Atau 3 alif atau 6 harokat ya, atau 3 ayunan. Biasanya mad tabi'i ini adanya di mad arid li sukun ini di akhir kalimat. Ya. Kadang-kadang kita di akhir kalimat juga menemukan hukum bacaan lain. Di akhir kalimat mad arid li sukun tapi akhir kalimat itu ada hukum bacaan lain, seperti ada hukum bacaan
iqlab, qalqalah ya. Qalqalah gitu. Rotafim, rotartik gitu. Ya. Mad arid sukun juga kadang-kadang ujungnya kita suka bertemu bacaan tersebut ya, pembacaan dantarnya itu qalqalah dan rotafim atau rotartik ya. Jadi kita insya Allah saya akan merefleksikan bacaan di surat Al-Fatihah ya, saya. Di sini ada contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Sebenarnya idealnya berapa panjangnya sih nih untuk mad arid li sukun? Kalau menurut riwayat Hafiz itu ya, kalau kita membacanya tempo dalam membaca Al-Quran, kalau kita membaca mad awalnya mad tobai 1 ayunan atau 2 ketukan, maka mad arid sukun 4 ketukan atau 2 ayunan. Jadi jangan kita dalam ayat pertama kita membacanya 4 ketukan ya atau 2 ayunan, dan ayat selanjutnya kita membacanya 1 ayunan atau 2 ketukan. Jadi kita harus konsisten. Kalau memang panjangnya mau pakai 4 ketukan, ya kita pakai 4 ketukan ya. Semua diratakan untuk mad arid li sukun. Jadi jangan di bacaan ini kita 2 ketukan, di bacaan ayat keduanya kita 4 ketukan, selanjutnya 6 ketukan. Jadi kalau memang mau pakai 4, namanya tempo ya, marotibul Quran, tempo dalam membaca Al-Quran ya. Contoh saya akan bacakan pada surat Al-Fatihah nih ya. Kebanyakan surat Al-Fatihah itu ujungnya mad arid li sukunnya. Kebanyakan suka 2 ketukan 2 ketukan pendek gitu ya, panjangnya hanya 2 ketukan. Kalau saya di metode Umi ini suka 4 ketukan atau 2 ayunan. Semuanya temponya disamakan. Khusus untuk mad arid li sukun ini. Saya contohkan ya bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jimnya itu juga sama. Mad arid li sukun. Ya, panjangnya 2 ayunan ya atau 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harus pas ya. Ya, baik ya. Kalau memang kita menggunakannya 2 ayunan atau 4 ketukan setiap mad arid li sukun di akhir kalimat, maka semuanya harus ini ya, harus konsisten 2 ayunan semua di akhirnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sama ujungnya 4 ketukan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah,
semuanya harus sama ujungnya ya. Temponya harus 2 ayunan di ujungnya. Kalau kita memakainya 4 harokat. Jadi jangan dicampur. Bacaan yang salah itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Jadi kalau memang mau pakai 4 semuanya diratakan ya. Ke ujung mad arid li sukunnya. Kalau mad tobe'i tetap 2 ketukan atau 1 ayunan. Ya. Itu ya contohnya, refleksinya di bacaan Al-Fatihah. Hati-hati dalam membaca surat Al-Fatihah ya. Kalau kita mau memakai 2 ketukan ujungnya, ya silakan 2 ketukan saja. Tapi di metode Umi ini menggunakan riwayat Hafs itu ya memang kalau 4 semua ya. Baik, lanjut ya, next. Mad iwad. Selanjutnya mad iwad ya. Mad iwad ini apabila ada fathah tanwin atau fathah tain ya pada huruf akhir kata diwakofkan atau dihentikan ya, tapi bacaannya di fathah 1 ayunan. Jadi ketentuannya karena dihentikan maka tanwin tidak dibaca lagi panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, boleh 1 ayunan ya. Jadi bukan raqiban. Nah, ya. Bukan dibaca raqiban karena ada waqaf. Mohon maaf di sini saya tidak cantumkan waqaf, seharusnya ada waqaf ya karena memang ini ketentuannya bertemu waqaf ya. Saya lupa nih, mohon maaf ya. Pokoknya ketentuannya jika bertemu waqaf ya, diingat ya. Lanjut. Au ajidu 'alan nari huda. Ya, hudai kalau itu ya, kalau ada hudai. Kalau ini huda. Kalau ada ini apa namanya? Huda gitu ya. Kalau ini bukan mad sukun, ini mad iwad juga sama. Au ajidu 'alan nari huda. Nah, itu yang tepat bacaannya ya. Jadi jangan kita baca hudan atau hudai ya. Kalau atau enggak huda. Itu salah ya. Yang benar saya ulangi. Au ajidu 'alan nari huda. Nah, itu ya. Jadi mudah nih untuk mad iwad itu ya. Mewakafkan fathah tain. Jadi materi kali ini yaitu tentang mad arid disukun dan mad iwad ya. Jadi memiliki ketentuan ya. Ketentuannya panjang dikarenakan bertemu wakaf ya. Nah, jadi kita untuk mad arid disukun ini ya harus konsisten ya. Kalau memang memakainya 2 ayunan atau 4 ketukan, semua ujungnya dipakai 4 ayunan atau 2 ketukan. Ya, kalau memakai 1 ketukan, 2 ketukan, semuanya harus memakai 2 ketukan atau 1 ayunan. Untuk mad iwad ini panjangnya itu ya, tadi hanya 2 ketukan atau 1 ayunan. Ya, mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan. Silakan isi kolom komentar. Mau di-subscribe boleh, mau tidak juga boleh. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala untuk saya dan untuk ibu-ibu, untuk rekan-rekan sekalian. Ya, jika kalau bermanfaat syukur alhamdulillah, ya jika tidak bermanfaat pun tidak apa-apa. Semoga Allah menuliskannya sebagai ladang pahala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah.
Dan kesalahan itu kemungkinannya pasti dari kita, dari saya sebagai umat manusia. Dan saya pun akan terus belajar, akan terus menggali pengetahuan. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Ya, dan selanjutnya mudah-mudahan kita terus beristiqomah dalam bertadarus. Ya, semuanya itu tidak luput dari kesabaran dan pemaksaan dalam jiwa kita. Kita itu butuh bertadarus, kita itu butuh membaca Al-Quran, kita itu butuh hukum ilmu dalam mempelajari Al-Quran, ya, hukum bacaan Al-Quran atau ilmu tajwid. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.